Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya itu ingin sedikit berbagi buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang ini ya, yang belum mengenal truk ekspedisian untuk truk luar kota. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang udah sopir, yang udah lama berkecimpung di bidang truk atau bengkel, sopir kenek, pasti udah paham dengan penyetelan truk. Jadi untuk misal kita membeli truk baru, untuk truk baru itu apakah perlu untuk kita setel? Nah, ini mungkin bagi pemilik terus sopir minta disetel. Jadi biasanya kan sopir bilang sama pemiliknya, ini truknya itu lebih baik disetel dulu. Nah, mungkin bagi pemilik kan tidak paham dengan hal itu, ngapain juga disetel, orang truk masih baru, kondisi mesin juga masih ori, ngapain juga harus disetel. Jadi seperti ini ya, waktu kita membeli truk baru itu memang kebanyakan banyak yang disetel, tapi tergantung dari keperluannya. Jadi untuk truk, kalau memang untuk lainnya itu seperti di Jakarta kan, untuk jalannya itu rata, terus mungkin muatannya ringan, itu tidak perlu kita setel. Ngapain juga kita setel, karena kita tidak memerlukan hal itu. Untuk truk yang disetel itu biasanya untuk truk yang memang mencari ini loh, mencari roso banter. Jadi seperti pegangan saya ini Mitsubishi Canter. Untuk truk ini itu waktu penyetelan setelah sekitar 3 bulanan. Jadi setelah truk itu habis profitan, datang, kita gunakan untuk ngerit, ada 10 kali apa 20 kali, itu baru disetel. Itu untuk truk Rafli pegangan saya, yang dulu seperti itu, untuk yang ini juga seperti itu. Tapi untuk yang kuning kemarin penyetelannya agak sedikit dimajuin. Terus ini dulu ya, kita bahas penyetelan untuk truk ini. Jadi ini dulu dapat 3 bulan disetel. Jadi itu mencari lamanya mesin. Jadi mesin kan kalau baru itu ya kasarannya untuk gigit-gigit, untuk semuanya itu, untuk perputarannya kan mungkin masih agak seret. Gimana ya jelasinnya? Kalau orang Jawa bilang di tempat saya itu nyari lamanya. Jadi mesin itu biar nyala dulu, digunakan beberapa red baru disetel. Tapi itu tergantung dari pemilik, dari sopir juga. Karena untuk penyetelan ada juga yang habis beli baru pesen bak, pasang bak, berangkat terus disetel. Mungkin di tempat saya, misal ini di daerah Solo, Boyolali, Jogja, mobil baru kita gunakan jalan untuk ke Land Bali. Kebetulan untuk driver atau pemiliknya itu suka setelan Jawa Timuran, Banyuwangian, itu sekalian ke sana langsung disetel. Terus untuk truk baru kalau nggak disetel bagaimana? Untuk truk baru kalau tidak kita setel itu, kalau untuk muatan batu seperti saya itu pasti yes kurang roso lah, tenaganya itu kurang. Karena untuk Mitsubishi sama Elep kan lain ya. Kalau untuk Mitsubishi emang butuh untuk penyetelan, biasanya sopir-sopir bilangnya BRI, banter roso wirid. Jadi wis banter roso ijeh irit. Tapi kalau untuk masalah roso, masalah tenaga, itu untuk Isuzu Elep, Isuzu Macan, Isuzu NMR itu tidak disetel pun dia sudah mampu.
karena kan lain emang Mitsubishi sama Isuzu kan lain, untuk tenaga juga berbeda, lebih roso di Isuzu, kaki-kaki pun juga kuatan di Isuzu. Tapi kenapa Mitsubishi tetap laku, padahal yang lebih roso nggak usah setel, kaki-kaki kuat ada, tapi untuk Mitsubishi lebih laku karena memang wong Jawa itu gimana ya, wis Mitsubishi ki ya sapek ya sapek. Tapi dari pandangan saya untuk Mitsubishi itu ya yang pasti untuk masalah spare part itu dia banyak KW-nya. Orang saya itu loh ganti laker itu kadang bingung kok. Kalau kita tidak langsung ngelihat lakernya, ini harga 180, harga 200, harga 250, harga 300. Kalau kita tidak langsung melihat laker dari berbagai macam KW itu tadi, itu untuk bedainya susah. Tapi kalau kita pas membeli spare part KW1, KW2, KW3 kita jejer, itu terlihat banget dari besinya, dari kerapian dalam mengerjakan, terus beratnya pun lain. Jadi untuk Mitsubishi emang banyak KW-nya, tapi kalau untuk Isuzu itu yo kayak ori lah. Terus dulu untuk Isuzu di tempat saya sekitar 10-an tahun yang lalu itu untuk spare partnya agak susah. Pernah tetangga saya itu kipas radiatornya itu patah, nyamplok apa gitu. Jadi waktu digunakan ngeret ke gunung itu kipasnya itu nyamplok entah batang apa, itu beli tidak langsung dapat, udah harganya mahal, beli tidak langsung ada, harus pakai inden dulu. Ada 1 bulan waktu itu karena untuk cari di Solo nggak ada, di calling yakin ke Surabaya nggak ada, akhirnya inden lama. Tapi untuk saat ini untuk spare part Isuzu udah tersebar banyak. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen membeli Isuzu tidak perlu khawatir, karena memang untuk spare partnya sekarang juga sudah melimpah, karena untuk pemakai kan juga udah banyak. Terus untuk truk canter yang suaranya ngerik, bekek, ada sembritannya itu pengaruh di setelan ini enggak, di turbo enggak. Kemarin tuh ada yang bertanya seperti itu, apakah di setel turbonya supaya keluar ngerik suara menjeritnya itu. Enggak, karena sepemahaman saya, untuk setahu saya, untuk yang mengeluarkan bunyi itu fleksibelnya, yang seperti saringan itu loh. Nah ini yang bikin bunyi itu ini. Karena untuk truk canter yang baru pun itu malah dia itu digas sedikit ngeriknya udah keluar, jadi dia udah bunyi. Jadi untuk canter yang baru digas sedikit, biarpun nggak ada muatan udah bisa ngerik. Tapi kalau untuk waktu udah muatan, suara ngeriknya, suara jeritanya sama yang ini ya, aku bandinginnya sama truk Rafli aja. Untuk yang kuning sama yang ini waktu udah jalan itu keriknya kencengan yang ini, lebih kerasan yang lama. Terus ini ya untuk wis bali nang penyetelan mesin lagi, itu untuk truk yang kuning kemarin dia baru berapa 5 rit apa 1 bulan itu udah langsung disetel. Karena ini, karena untuk truk baru gedabel, mesinnya jebebel, terus bahan bakarnya boros, ora roso, diajak kenceng susah. Tidak seperti untuk truk yang udah lama seperti Black Sweet ini kan udah ada 6 tahun. Jadi truk itu kalau umur sekitar 5 tahun itu kalau perawatannya rutin
Ini lagi enak-enaknya. Ini untuk mesin Black Sweet ini pegangan saya ini baru enak-enaknya. Terus ini dulu aku nyetelnya di Subah, di bengkel itu loh, di ganda sebelum timbangan. Nyetelnya aku cuman 1 kali tok. Jadi dia disetel cuman 1 kali tok. Untuk setelan bos pomnya itu ya nggak maksimal banget, karena memang untuk aku tidak perlu kenceng, tapi perlunya di rosok untuk di tenaga, karena kan muatan saya kan berat. Jadi kalau untuk kenceng itu lain setelan lagi, itu kan untuk setelan cabe. Untuk truk cabe dia udah kenceng, rosok, ngirit. Tapi kalau terlalu irit juga jelek juga di mesin. Terus untuk kalau truk udah disetel, kita beli truk baru kita setelin, jangan disetelin lagi ke bengkel resminya. Jadi nggak usah disetelin ke bengkel resminya. Nanti kalau kita udah setel di luar, kita balik setel di bengkel resmi, kebanyakan itu nanti setelannya dirubah seperti bawaannya lagi. Jadi dinormalin, distandarin lagi. Jadi untuk pengalamanku ngerawat Black Sweet sama sebelumnya itu habis disetel, waktu kita jatah servis gratis, itu kita ya datang, kita ngecekin, paling ngecek kaki-kaki setir itu. Tapi kalau untuk masalah mesin tidak boleh, jadi mesin nggak usah dirubah-rubah. Yang penting kita itu minta olinya aja, olinya kita minta. Kan waktu kita dapat truk baru pasti dapat oli mesin, oli gardan, oli bak persneleng, jadi itu diminta. Karena kemarin juga ini juga seperti itu, untuk truk kuning ya seperti itu. Jadi itu tadi sedikit video saya tentang penyetelan truk. Kenapa truk baru itu harus disetel. Semua itu tergantung dari kebutuhan. Kalau muatannya ringan ya nggak perlu disetel, terus rutenya juga enak, nggak perlu disetel. Tapi kalau memang kebutuhannya itu butuh tenaga kenceng, itu memang harus disetel. Jadi untuk teman-teman yang baru mengenal truk, bisa beli truk tapi tidak nyetir, terus kalau sopirnya itu minta disetelin, ya udah ngikut aja sopirnya, karena untuk sopir udah paham. Jadi biarpun truk baru itu bukan masalah dari mesin, masih ori, masih bagus, pasti jos, enggak. Tapi kalau enggak disetel yuk beda. Jadi semua itu tergantung dari kebutuhan armada itu masing-masing digunakan untuk apa. Jadi ya wes lah, itu tadi sedikit video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terus kalau ada teman-teman yang lebih paham, monggo kita bertukar cover, karena untuk di channel saya itu saya ingin bertukar cover cara ngerawat truk, ya ekspedisi, ya pasiran, ya semua truk, karena kita sama-sama belajar ngerawat biar aman saat di perjalanan, saat kita gunakan bekerja. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.